Sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memulakan kebaktian Sabat. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji Tuhan, menyanyi kidung bilangan 128. 128. Peringati hari kudus, Tuhan berkat, sejahteralah. Yesus Rasul, pegang sabar, seperti biasa, masuk baiknya. Bahagia, bahagia, darah Yesus hapus dosa. Hari Sabat Dia berkati, Roh-Nya penuh di hatiku. Bahagia, bahagia, pegang sabar, sejahteralah. Pada hari Sabat kudus, kita girang beribadah, dengar firman, tekun berdoa, roh dan jiwa dipuaskan. Bahagia, bahagia, darah Yesus hapus dosa. Hari Sabat Dia berkati, Roh-Nya penuh di hatiku. Bahagia, bahagia, pegang sabar, sejahteralah. Terakhir, satu hati menyembahnya. Haleluya, puji Tuhan. Di dunia pegang sabat, dalam surga sabat kekal. Bahagia, bahagia, darah Yesus hapus dosa. Hari Sabat Dia berkati, Roh-Nya penuh di hatiku. Bahagia, bahagia, pegang sabar, sejahteralah. Puji Tuhan. Seterusnya mari kita sama-sama berdoa, kita serahkan kebaktian ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membimbing, beri damai sejahtera kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya,
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi bersyukur pada Tuhan, hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama bersama-sama di dalam menjalankan ibadah hari Sabat. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang ini kita sedang menghadapi masalah disebabkan oleh penularan virus COVID-19. Jadi karena itu kita terpaksa mengadakan ibadah melalui atas talian, menggunakan talian internet. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini walau bagaimanapun kita meneruskan untuk sama-sama saling mendorong dalam iman kita. Jadi pada hari ini, dalam kesempatan ini saya ingin membawa saudara-saudari merujuk pada firman Tuhan menggunakan tajuk yang saya panggil karena Dia adalah Tuhan yang mendengar. Tajuk yang digunakan karena Dia adalah Tuhan yang mendengar. Jadi dalam nama Tuhan Yesus berkongsi kesaksian firman Tuhan dengan tajuk karena Dia adalah Tuhan yang mendengar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus,
tajuk ini saya ambil daripada catatan di dalam Alkitab. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 dan ayat 14. Pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Tuhan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Syukur pada Tuhan. Jadi dalam ayat ini Penatua Yohanes mengingatkan kita juga pada hari ini sebagai umat Tuhan, yaitu tentang Tuhan yang kita sembah itu, tentang Tuhan yang kita puji itu adalah Tuhan yang mengabulkan doa. Jadi bagaimana mengabulkan doa? Dia mendengar doa kita, dan jika doa itu menurut kehendaknya, dia mengabulkan menurut pengaturannya. Jadi saudara-saudari, pada saat ini kita sebenarnya sedang berada dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan. Di seluruh dunia diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh masalah tekanan, sama ada secara terus langsung atau secara tidak langsung disebabkan oleh penularan dan oleh kesan virus corona ini ataupun yang dipanggil COVID-19. Jadi hari ini kita melihat di seluruh tempat mengalami masalah yang sama. Kita melihat ramai orang-orang ataupun manusia yang mengalami masalah tekanan perasaan, masalah tekanan pekerjaan, tekanan ekonomi, dan masalah penyakit lagi. Jadi ramai yang mempunyai masalah berhubung kait dengan penularan virus COVID-19. Jadi ramai yang memerlukan bantuan, ramai yang memerlukan pertolongan. Tetapi adakah mereka itu tahu di mana dan pada siapa mereka boleh meminta, mereka boleh memohon, mendapatkan bantuan, ataupun lebih-lebih lagi mendapatkan damai sejahtera di dalam hati, dalam kehidupan mereka. Kita tahu ramai juga ataupun ada beberapa case di serata dunia di mana disebabkan masalah berhubung kait dengan penularan virus COVID-19 ini, ada yang tidak dapat mengawal tekanan dalam diri sehingga mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri, tidak dapat tahan membunuh diri. Dan kita tahu salah satu case itu yang disiarkan di akhbar kita pun terjadi di hospital Serdang, kan. Jadi itulah, apabila tekanan itu menjadi sangat kuat dan tidak tahu pada siapa kita dapat mencari pertolongan, maka akhirnya keadaan seperti itu boleh terjadi. Jadi bagi kita bersyukur karena kita ini adalah umat Tuhan. Kita tahu kita sudah mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang memegang hari esok. Jadi hari ini kita ada iman yang seperti Paulus ini. Kita tahu kepada Tuhan kita berseru, Tuhan itu mendengar. Saudara-saudari, mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7. Kita rujuk dalam kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menghibur mereka, Paulus mengingatkan mereka. Tidak perlu khawatir, tetapi yang penting serahkan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan-permohonan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan itu dapat memberi damai sejahtera yang melampaui akal
Jadi hari ini kita begitu bersyukur karena kita ini umat yang ada pengharapan, umat yang ada tempat mengadu, tempat memohon bantuan, dan kita tahu tempat itu kepada siapa kita memohon bantuan itu dia memberikan, dia mendengar dan mengabulkan, dan dia ialah Tuhan yang mendengar. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 29. Kita lihat Perjanjian Lama, Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Yeremia pasal 29 Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13. Yeremia pasal 29 ayat 12, 13 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku akan menemukan. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada para tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang di dalam pembuangan di Babel. Jadi kita tahu ada satu ketika umat Israel itu mereka ditawan dan dibawa sebagai tawanan perang. Kebanyakan mereka dibawa ke Babel sebagai tawanan perang. Jadi pada ketika itu mereka di dalam tekanan, mereka di dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi Tuhan mengirim firman kepada mereka melalui nabi. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu datang kepada Tuhan dalam doa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, adalah Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah ini, kita tahu dia ialah Yesus, Juru Selamat, Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 ini adalah khotbah Rasul Petrus. Dia memperkenalkan Tuhan, Juru Selamat itu kepada umat Israel. Ayat 36, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi itulah hari ini Tuhan telah memberitahu kita nama Tuhan adalah Yesus, Juru Selamat, Yesus Kristus. Di hari ini kita sudah mengenal Tuhan yang mendengar doa itu adalah Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita begitu bersyukur karena hari ini kita ada jalan. Kita boleh pada bila-bila masa mengutarakan, menyatakan, memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mendengar. Jadi kita tahu Tuhan Yesus mendengar. Dengan cara apa kita tahu? Adakah karena saya berkata Tuhan itu mendengar? Atau adakah kita mendengar dari siapa-siapa yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus mendengar doa? Kita lihat dari Alkitab. Di dalam Alkitab mencatatkan banyak keadaan ataupun banyak catatan tentang bagaimana Tuhan mendengar doa dan mengabulkan. Tidak kira siapa yang berdoa itu, tidak kira itu adalah nabi, tidak kira itu adalah pesakit yang sedang menghadapi kesakitan, ataupun tidak kira itu adalah negara yang pada asalnya menentang Tuhan, tetapi akhirnya mereka bertobat dan mereka memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mendengarkan. Kita lihat beberapa contoh di mana Tuhan mendengarkan doa dan mengabulkan doa-doa mereka. Yang pertama kita lihat contoh dan bukti permintaan dan doa Tuhan dengar. Yang pertama kita lihat Raja-Raja pasal 18, 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja pasal 18, kita melihat ketika Nabi Elia berdoa memohon Tuhan menurunkan hujan, dan akhirnya Tuhan menurunkan hujan. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat
42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kita terus baca ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, dan jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel. Jadi di sini kita melihat latar belakang kepada 3 ayat ini adalah pada zaman itu Israel dilanda, negara itu dilanda kemarau yang sudah berpanjangan selama 3 tahun 6 bulan. Tetapi Nabi Elia ini berdoa, dan doa Nabi Elia ini didengar oleh Tuhan. Tuhan menurunkan hujan. Jadi seterusnya kita lihat contoh yang kedua, catatan yang kedua di mana Tuhan mendengarkan doa. Kita rujuk dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 9. Yunus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 9. Siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ayat 10. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Tuhan kerana malapetaka yang telah dirancangnya itu terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Niniwe ini pada asalnya mereka ini adalah jahat di mata Tuhan. Dan kerana itu Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi memberitahukan mereka amaran. Kalau mereka terus berkelakuan seperti demikian, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka yang akan memusnahkan mereka semua. Tetapi akhirnya mereka bertobat dan mereka memohon. Di dalam ayat 9 ini memberitahu kita bagaimana hati mereka. Itulah permintaan mereka kepada Tuhan. Mereka memohon Tuhan memberi belas kasihan. Dan ayat 10 mencatatkan Tuhan melihat, Tuhan mendengar doa mereka. Maka akhirnya Tuhan tidak menyampaikan malapetaka kepada Niniwe. Jadi di sini juga kita melihat bagaimana Tuhan mendengar doa dari bangsa yang pada asalnya itu adalah jahat di mata Tuhan, tetapi mereka telah bertobat dan mereka memohon. Akhirnya Tuhan mendengar dan mengabulkan doa dan permintaan mereka. Jadi contoh yang ketiga kita lihat pada perjanjian baru. Lukas dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 12 hingga ayat 16. Di sini menceritakan kita tentang 10 orang berpenyakit kusta. Mereka datang setelah mendengar Yesus berada di tempat itu, Tuhan Yesus lalu, dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka jauh-jauh mereka memanggil Tuhan Yesus karena penyakit mereka tidak dibenarkan untuk mendekati orang ramai. Mereka ini berpenyakit yang boleh berjangkit. Jadi mereka tidak boleh mendekati, tetapi hanya dari jauh mereka berdiri memanggil Tuhan Yesus. Ayat 12. Lukas pasal 17 ayat 12. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13. Dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Jadi di sini kalau kita baca seterusnya, kita tahu Tuhan Yesus berkenan mendengar dan mengabulkan permintaan mereka. Ayat 16, ayat 15, dari ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kita tahu dalam cerita ini ke-10 orang penyakit kusta itu semuanya disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus mendengar doa dan permintaan ataupun mendengar permintaan dari ke-10 orang sakit kusta ini dan berkenan menyembuhkan mereka. Jadi dalam 3 contoh ini
Ada banyak contoh, tetapi disebabkan masa kita mengambil hanya 3 sebagai untuk dorongan bersama. Dari 3 contoh ini, dari 3 catatan ini kita sudah tahu Tuhan mendengar doa, Tuhan mengabulkan doa, dan Tuhan berkuasa mengabulkan doa. Karena Tuhan inilah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Jadi Dia Tuhan yang pengasih. Dari sudut kita pula, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita perlu ada hati yang berkenan kepada Tuhan. Jadi secara ringkasnya, kita harus ada iman yang benar. Kita harus berdoa dengan iman. Kita harus berdoa dengan tulus, benar, tidak berpura-pura, penuh rendah hati, penuh kasih, kasih pada Tuhan dan kasih kepada manusia, sesama manusia. Doa dalam kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, dan dengan tekun terus-menerus berdoa sepanjang masa berdoa. Jangan separuh masa, separuh jalan sudah putus asa. Jadi kita harus ada sikap-sikap seperti ini di dalam doa kita. Barulah Tuhan akan mendengarkan doa kita dan akan mengabulkan menurut masa dan perencanaan Tuhan sendiri. Akhirnya, sebagai penutup, daripada apa yang kita sudah perkatakan tadi, yaitu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar dan yang hidup, yang mendengar doa. Dan kita juga sudah melihat beberapa dari banyak catatan Tuhan ini mendengar doa. Dan akhirnya kita juga tahu dari sudut kita bagaimana kita pun harus ada sifat bagaimana supaya doa kita akhirnya didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sebagai penutup, kita lihat satu lagi ayat Alkitab, Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, ayat yang kita sering baca. Roma pasal 8 ayat 28. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita tahu kehendak Tuhan bagi semua umatnya, kehendak Tuhan bagi umat manusia sebenarnya adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi Tuhan berkehendakkan kebaikan yang terbesar itu adalah kita semua pada satu hari nanti kembali kepada rumah di surga. Jadi di dalam hidup ini pun Tuhan berkehendakkan yang baik untuk kita. Tapi yang penting dari kita, kita harus tetap dalam iman, kita harus tetap dalam kebenaran, kita harus tetap bersandar dan memohon kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang mendengar. Tetaplah berdoa, ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang mengabulkan. Jadi kiranya kesaksian firman ini menjadi satu sumber kekuatan rohani bagi kita semua. Di dalam kesempatan ini, perkongsian firman sampai di sini. Kita berikan semua kemuliaan, puji-pujian pada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sebelum kita mengakhiri dengan doa, sekali lagi mari kita memuji Tuhan. Kidung bilangan 406. Kidung 406. Kidung 406. Ku beritahu Yesus segala beritaku, tak sanggup ku tanggung sendiri. Dalam susahku Dia datang tolong, Dia selalu kasihi umatnya. Ku beritahu Yesus, tak sanggup ku tanggung sendiri. Ku beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Terakhir, nikmat duniawi datang membujuk aku berbuat dosa. Ku beritahu Yesus,
hanyalah Yesus terdapat. Ku beritahu Yesus, datang ku tanggung sendiri. Ku beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kita akan sama-sama berdoa. Jadi dalam doa ini mari kita terus menyampaikan, memanjatkan puji-pujian pada Tuhan, nama Tuhan Yesus. Kiranya dimuliakan. Jadi kita juga terus mengingat dalam doa semua saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia. Khasnya mereka yang sudah terlibat ataupun terkena penyakit ini. Jadi kita juga terus mendoakan pimpinan Tuhan kepada diri kita dan keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan damai sejahtera dan menjaga kita. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
Ku beritahu Yesus, ku beritahu Yesus, tak sanggup ku tanggung sendiri. Ku beritahu Yesus, ku beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku beritahu Yesus, ku beritahu Yesus, tak sanggup ku tanggung sendiri. Ku beritahu Yesus, ku beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Amin. Kepada Tuhan Yesus, kebaktian sahabat kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.